Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Awali Ibnu Ardaya. Ada unit baru, masih plat putih, dan ini tuh NIK 2002 Februari. Tanggalnya tadi kalau nggak salah tanggal 8, dan ini baru tanggal 12. Masya Allah. Jadi mobil yang di belakang saya itu adalah Mitsubishi L300 yang terkenal kendaraan Majapahit ini. Nah, karena tetangga saya dipercaya membawa unit baru ini, saya kok penasaran, kok bisa dibilang kendaraan Majapahit ya. Nah, karena saya tidak begitu tahu tentang L300, yuk kita review bareng-bareng. Secara biasa kemarin saya biasa mereview espas ya, dari depan nanti ke samping, terus profil ban, pelek, terus baknya seperti apa, mungkin kalau ada kirnya nanti kirnya seperti apa. Intinya ini mobil sudah power steering, masih diesel, tadi sudah saya coba, dan uniknya persnelingnya itu masih di bawah setir. Waduh, tadi itu sempat saya itu belajar sepersekian detik karena belum tahu di bawah setir itu bagaimana persnelingnya, belum pernah nyoba juga. Pernah masuk di Serena, itu Serena itu juga persnelingnya di bawah setir, tapi saya waktu itu tidak mencoba mengendarai. Dan ini pertama kalinya saya nanti akan mengendarai mobil yang persnelingnya itu ada di bawah setir. Kelihatannya mudah kok, tadi saya bawa ke sini aja nyantai-nyantai. Nah, langsung saja kita mulai reviewnya dari tampilan depan. Nah, sebelum memulai, ini kuncinya. Kuncinya aja masih model jadul ya, seperti espas tahun espas kita masih yang anak kunci seperti ini, polos, tidak ada alarm, tidak ada apa-apanya. Dan ini STNK-nya tahun 2002, solar, minibus L300, nomor mesin dan sebagainya itu solar, warnanya hitam. Nah, saya itu belum begitu paham tentang L300, tapi kayak yang pasti saya tidak salah, lampunya itu dari tahun lama sampai sekarang kotak, dan logonya Mitsubishi 3 berlian, ini sudah berwarna merah. Terus grillnya itu dari sini silver agak abu-abu sih, abu-abu agak silver. Nah, seperti itu, menyambung warnanya sekarang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Dan untuk lampunya masih besi, masih besi. Wah, sudah pasti aman jangka panjang ini kalau buat angkut-angkut tuh. Penerangannya enggak tahu kalau di malam hari seperti apa. Terus bagian sini ada sign, coba saya nyalakan signnya. Signnya bagian sini, berarti ini lampu kota. Dan di bawah juga ada signnya, jadi signnya double, yang di sebelah sisi untuk dari samping, dan ini dari depan. Ya sih, kalau kecil seperti ini cocok ini kalau dibuat ada 2 sennya. Terus ada tulisan power steering, Masya Allah, ringan banget. Power steeringnya bener-bener ringan, sama seninya aja kalah itu, tetap ringan ini. Terus di sini tulisannya Colt saja, tidak ada di bagian depan, tidak ada tulisan L300. Dan ini dari Dipo Madiun, masih ada seperti ininya, lengkap. Mitsubishi Krama Yuda Indonesia, masih komplit, ini aja belum dikledek karena emang bener-bener baru. Dan bagian sini ada antenanya, antena aja cuma masih model jadul. Grill sudah ada tambahan variasi grill di sini. Ini melubang dan bisa tembus ke sana. Nih tangan saya. Nah, ini kayaknya angin-angin untuk bagian dalam karena tidak ada AC-nya ini tadi. Nah, belum ada AC-nya. Terus ininya, ini aja besi. Kalau ini plastik, ini besi. Ini juga masih besi. Wipernya masih model jadul, bisa diangkat. Terus kecerutannya itu juga seperti ini. Kecerutannya ada 2 kanan kiri, wipernya juga ada 2. Ukurannya ini kayaknya kecil, hanya 15 atau 16 inci ini. Dan spionnya kayaknya kokoh banget ini. Ini aja full besi. Ini juga kuat banget, digoyang-goyang. Ini sih beda sama espas ya. Kaku banget. Terus apalagi, bagian sini ada sasis turbularnya. Ini pipa, sangat kokoh, ini sangat kuat.
Dan ini ada dua kabel, entah ini kayaknya antara kabel persneleng atau kabel apa ini, handrem. Ini juga bisa jadi kabelnya di sini. Dan untuk bagian bawah penampakannya seperti ini, bagian bawah depan. Radiatornya ada di sana, letaknya sama dengan Espas. Suspensinya model seperti ini. Ini teman Espas ada yang sudah merubah model seperti ini. Sasisnya ini utuh dari depan ke belakang, ada long tirot ball joint, dan itu remnya. Ini tampilan depan. Nah, ada seperti ini. Dan langsung kita ke samping. Tadi sudah kita bahas sedikit tentang spion. Kalau yang kiri spionnya tangkainya itu panjang, kalau yang sebelah kanan tangkainya itu kecil, beda. Tidak yang ke depan seperti bis atau engkel kayak gitu, kecil seperti ini. Dan handle-nya di sini chrome. Ada buat ngunci, anak kunci di sini. Terus di sini ada semacam buat sirip angin-angin. Entah ini saya gunanya buat apa juga saya tidak tahu. Nah, untuk profil ban dan pelek, oh ternyata sudah cakram. Nah, depan sudah cakram, kalau belakang masih tromol. Depan peleknya kaleng, ada bautnya 5. Terus ini ukuran ring 14, bannya 185 R14, ini 100 ki, 102 per 100 ki. Data ini kalau untuk ukuran. Oh, bannya mereknya Achilles. Kalau bannya tahun pembuatan 2001. Dan ini tinggi banget ya, kelihatan kopong. Kalau di Espas kan ada naiknya gitu ya. Terus ke sini harusnya di sini ada kirnya kalau nggak salah, tempelan kir gitu. Ini belum ada. Udah ada bawaannya, ini besi ke atas. Ini kalau terpal dan dari tambahan sendiri. Nah, ini roda belakang profilnya sama 185 R14C 102 per 100 dan masih tromol. Bautnya juga baut 5 kaleng. Nah, seperti ini untuk rangka sasis dari L300 tahun 2022. Itu kayaknya elektrik pompanya itu letaknya di situ. Kalau enggak itu apa itu? Jarum speedo dari bensin. Knalpotnya ini ada di kanan. Depan sambungan ada 2 resonator. Satu tuh resonatornya ada 2. Nih mesin solar, lagi-lagi solar. Dan langsung kita ke belakang, ada tulisannya gede Mitsubishi Colt. Tidak ada, lagi-lagi tidak ada tulisan L300 nya ya. Untuk ban serepnya ada di sini. Pengkunciannya seperti ini, kunci ini kalau nggak salah baut 19-an biasa. Nah, ada besinya tinggal diturunkan. Dan belakang pirnya ini sudah di custom, ditambahi 1 pir karena emang buat muatan. Ini yang warna merah, ini tambahan, tidak orinya. Dan stoppernya model kotak. Untuk shocknya model menyamping. Kalau di Espas itu kan modelnya ke depan ke belakang ya. Nah, ini menyamping dan tampak bak bawahnya seperti ini. Kabelnya masih rapi. Nah, emang bener-bener baru. Knalpotnya sampai pipa ke sini ada hanya pipa utuh knalpotnya. Terus dari samping kiri sudah ada kepet rodanya ya. Tadi saya sebutkan. Ini depan juga sudah ada kepet rodanya. Dan tidak ada lagi aksen yang perlu kita review. Kalau atap tidak ada apa-apanya. Terus apa lagi? Kayaknya dari interior eksterior sudah cukup. Ini kita bahas. Kita masuk ke interiornya. Nah, untuk masuk ke dalam masih seperti biasa handle-nya. Terus di sini door trimnya bahan apa itu namanya lupa. Terus ini pengunciannya masih seperti Espas. Ini juga jadul, ini model seperti ini. Tuasnya, handle untuk membukanya juga model masih kacanya masih engkol, tapi ini rata. Nah, rata. Terus lagi tampak dari sini
yang sudah pasti ada gas, ada rem, ada kopling, dan ini ada tombol untuk lampu kota, lampu utama. Nah, untuk tuas apa namanya saklar hazardnya itu di sini, tekan ke bawah terus gini, dan ini kanan, ini kiri untuk sign-nya. Terus kalau ini buat apa ya? Oh, ini angin-angin, jika mau ditutup juga mau dibuka. Nah, kalau ada mau masang AC-nya. Terus di sini ada tempat untuk minyak rem. Nah, sama ya letaknya dengan espas, ada di kiri, ada di kanan bawah sini. Udah langsung. Kalau joknya ini udah dilapis kulit, entah bawaannya atau bonus dari dealer. Modelnya satu, tidak ada headrestnya. Setirnya model seperti ini. Kayaknya dari dulu kalau nggak salah modelnya masih seperti ini ya. Tombolnya ada klakson di sini, ada dua, tengah itu nggak ada. Anak kunci di sini letaknya, dan ini udah di cover, udah ada covernya. Nah, kita masuk ke dalam, kita duduk ya di sini ya. Dan masya Allah tinggi loh ini tuh. Lumayan tinggi, bukan lumayan tinggi menurut saya. Dan ini penampakan dari kalau menyetir ala L300. Seperti ini. Ini ada untuk wipernya, ada satu off, satu, dua, hanya ada tiga. Terus kalau ke atas itu bisa apa ya? Oh, mungkin bisa ini buat sekali usap kayak Xenia kayaknya loh. Nah, langsung kita, karena pandangan di sini, langsung kita lihat speedonya dulu. Di sini buat temperatur radiator, ini ada rating kiri, ini rating kanan, ini untuk BBM-nya, speedo BBM-nya. Ini tidak ada RPM, hanya ada KPJ, kecepatan. Terus lampu jauh di sini, handrem ada di situ. Untuk aki di situ. Untuk OH di mana ini? OH-nya di sini ya. Kalau OH, CC-nya saya enggak tahu ini berapa. Terus dashboardnya kayaknya dari dulu modelnya masih seperti ini, rata, biar bisa buat buku catatan dan sebagainya. Terus sudah ada apa itu, pemutar musik JVC single din, tapi ini audionya enggak tahu di mana, speakernya enggak tahu di mana. Tadi juga belum saya nyalakan. Dan ini ada kayak tempat sirkulasi udara di sini. Itu ada air, kayaknya air wiper. Terus untuk apa namanya, lacinya modelnya seperti ini, ada P3K-nya, dan itu entah kota apa. Masih engkol juga. Ada seatbelt model biasa, tali, tidak ada apa namanya, tidak otomatis. Terus di sini juga ada handle, di sini tidak ada handlenya, dan hanya ada sun visor satu di sini, dan itu letaknya sun visornya di tengah. Nah, untuk L300 teman-teman seperti ini enggak. Terus ini bisa ke kanan, bisa ke kiri, ada lampunya, masih bohlam biasa. Terus di sini ada untuk spion tengahnya. Baut di sini ya, 3, kayaknya kokoh kuat ini. Wah, nih untuk tampilan di kursi sebelah kiri seperti ini. Oh iya, ini ada laci, bisa buat naruh HP atau hal lain. Ini kayaknya, ini buat puntung rokok. Nah, ya ini buat puntung rokok. Udah ada casnya ya, dikasih sama temen ini. Entah buat apa. Ini handremnya model tarik. Nah, kayak gitu, tarik terus diputer, lepas, ditarik terus diputer sambil ditahan. Nah, seperti itu, tidak yang di sini. Nah, langsung saja kita coba sambil berkendara. Saya penasaran ini mengendarai L300 itu seperti apa rasanya. Nah, ini kuncinya seperti tadi yang saya bilang, masih model seperti ini. Terus handremnya masih model, masih sama dengan espas ya. Aki itu nyala, handrem itu nyala. Dan ini kayaknya termostat terpasang ini. Dan untuk radiatornya ini udah langsung naik DJ. Coba kita starter ya.
Mantep lur. Ya, seatbeltnya dipakai. Nah, susah lur. Sak banget ini wae ya. Dah. Ini bisa disetel enggak ya? Kok kayaknya nggak ada penyetelannya ini. Lumayan. Nah, kalau persenan seperti ini tuh satunya ke sini, dua itu ke sini, tiga dilepas saja, ini tiga, empat ke bawah, terus lima itu mentok ke sana, mundur ke sini. Coba kita mundur ya. Mundur. Dah, kita maju dulu sambil kita pulangkan. Wah, ini keras banget ya. Tapi kok nggak yang ngajul-ngajulkan kayaknya ini. Baru bentar ini. Nge-review. Aku tak melu nge-review. Lah saya tanggo. Ada temen tegak ya posisinya, dan enaknya itu bisa sandar kayak gini ya, kalau L300 ini udah power steering. Wah, ringan banget tuh. Ini itu kecil loh setirnya itu, tapi ya kayaknya nyaman-nyaman aja. Dan ini keras kok, entah besi entah nyium ini. Tenaganya ngosek. Tapi kok nggak balik sendiri ya power steeringnya tuh? Oh iya ya, Xenia kan juga nggak balik sendiri. Tinggi naikannya tuh. Ya kalau buat usaha kayaknya ini salah satunya itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau saya pribadi kayaknya ke Ispas aja. Ispas pickup, injeksi, cari tahun yang muda. Wis, just gadas itu. Ini tinggi loh, beneran. Tinggi banget naikannya tuh. Oh iya, ini saklar ke atas itu buat wiper kayak Xenia itu. Coba ya kalau Espas bisa dibikin gitu, dan yang tidak ada tambahan keribetan gitu, kayaknya cocok gitu. Mama. Nih, udah sampai. Suaranya itu breng 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 breng. Mungkin cukup sekian video kali ini. Saya tentang review L300 baru keluaran tahun 2022. Jika dulur-dulur ingin beli, bisa menjadi referensi ini. Saya juga tidak begitu paham dari tahun awal, tahun berapa sehingga saat ini tuh perubahannya seperti apa. Paling tidak ini saya tampilkan tahun 2002 bentuknya L300 masih seperti ini. Nah, terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.